Gelombang fenomena pengibaran bendera Jolly Roger dari anime One Piece mencuri perhatian para petinggi negara. Menko Polhukam RI Budi Gunawan menyebut bahwa ada konsekuensi hukum jika mencederai marwah bendera merah putih. Jelang Hari Kemerdekaan RI ke-80, bukan bendera merah putih yang ramai dikibarkan, namun bendera One Piece milik kru bajak laut topi jerami yang dipimpin Monkey D. Luffy. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyebut, gerakan ini adalah kreativitas dan pemerintah tidak melarang. Meski demikian, ia menegaskan agar hal-hal seperti itu dilakukan sesuai koridor hukum. BG juga menyampaikan ada konsekuensi pidana dari tindakan yang mencederai kehormatan bendera merah putih. Bahkan pemerintah akan mengambil tindakan hukum jika ada unsur kesengajaan dan provokasi demi menjaga ketertiban dan kewibawaan simbol negara. Terkait pengibaran Jolly Roger, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2011-2015 Bambang Wijoyanto turut angkat bicara. Pemirsa, tidak hanya warga biasa, rupanya Presiden Prabowo Subianto mengaku menonton animasi One Piece. Animasi asal Jepang ini kini tengah ramai dibicarakan sejak banyaknya warga yang mengibarkan bendera One Piece jelang perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Pak, Bapak tahu One Piece nggak Pak? One Piece. Kartun apa ya, anime Ya, tapi saya nggak terlalu mengikuti. Pak Prabowo tahu One Piece. Jadi nggak terlalu. Siapa sangka ternyata Presiden Prabowo Subianto penonton animasi One Piece. Walaupun tidak terlalu mengikutinya, kepada pesohor Bayu Skak, Prabowo mengaku mengetahui anime buatan Jepang itu. Tidak hanya Prabowo, mantan cawapres 2024 Anies Baswedan juga mengaku penonton setia One Piece. Anies bahkan pernah mengunggah kebersamaan bersama keluarga sambil menonton serial Jepang itu. Lain Anies, lain Sri Mulyani. Menteri Keuangan itu mengaku menyukai karakter Monkey D. Luffy, tokoh utama dalam serial populer itu. Sri Mulyani bahkan pernah meniru gaya Luffy dengan topi jerami berpita merahnya yang khas. Wapres Gibran Rakabuming Raka juga tidak mau ketinggalan. Saat deklarasi pemilu damai, ia terlihat memakai aksesoris One Piece. Serial One Piece memang sangat populer. Kisah Monkey D. Luffy itu bahkan disukai berbagai generasi, dari anak-anak hingga orang tua, dari pelajar hingga presiden. Kini fenomena baru muncul, alih-alih mengibarkan bendera merah putih, warga justru mengibarkan bendera One Piece. Anggota Komisi 3 DPR RI Firman Subiagio menilai fenomena ini berbahaya karena akan menimbulkan konflik politik. Ini bisa menimbulkan masalah ketika tidak ada edukasi tentang One Piece ini. Oleh karena itu ini bisa menimbulkan hal-hal yang negatif dan bisa menimbulkan konflik politik. Nah, oleh karena itu ini harus menjadi perhatian kepada aparat penegak hukum. Hendaknya atribut-atribut yang ada motivasi-motivasi tentu itu harus ada larangan, harus dilarang. Bahkan kalau perlu harus dirampas begitu. Lewat karya animasi, tentunya tidak hanya politikus yang bisa menggunakannya untuk kepentingan politik. Selama tidak melanggar hukum, rakyat pun bisa menggunakannya untuk menyampaikan aspirasi mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya viral di media sosial, pengibaran bendera serial anime asal Jepang tentang bajak laut yang berkibar di rumah warga hingga kendaraan di berbagai daerah. Maraknya pengibaran bendera One Piece tersebut diduga mencerminkan bentuk kekecewaan publik terhadap kondisi saat ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Di balik polemik pengibaran bendera Jolly Roger dari serial One Piece, ada berkah bagi para pelaku usaha konvensi. Jelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, omset penjualan bendera bajak laut tembus hingga 300%. Fenomena pengibaran bendera One Piece jelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia membawa berkah tersendiri bagi para pengusaha konveksi. Salah satunya adalah bagi Dendi Kristanto, seorang pengusaha konveksi asal Dusun Pundung Rejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Akhir Juli lalu, ia kebanjiran pesanan bendera Jolly Roger. Tidak tanggung-tanggung,
Pesanan yang datang padanya berasal dari hampir seluruh wilayah di Indonesia. Bahkan adanya fenomena pengibaran bendera One Piece membuat omset penjualan naik 200 hingga 300%. Kalau permintaan udah dari lama, Mas. Yang kita produksi udah ada permintaan, cuman kalau meledak baru di bulan Juli. Sudah ada ribuan bendera One Piece yang dipesan dengan berbagai ukuran. Banyaknya permintaan pelanggan membuat Dendi menggandeng penjahit dan UMKM lokal untuk mengerjakan pesanan. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Halim Mahfur, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan pelatih Timnas Indonesia Sinteyong dikabarkan tengah proses negosiasi untuk kembali menukangi klub asal Korea Selatan. Sinteyong dilaporkan telah menerima tawaran kontrak Ulsan HD dengan durasi kerja selama 2 tahun 5 bulan. Sinteyong akui mendapat tawaran Ulsan HD, ia sedang mempertimbangkan untuk menerima tawaran tersebut. Kontrak Sinteyong yang mencakup sisa musim ini dan berlaku hingga akhir 2027 dilaporkan berdurasi 2 tahun 5 bulan. Gajinya per tahun disebut masuk daftar pendapatan tertinggi di Korea. Ulsan HD yang sukses menjuarai Korean League 1 selama 3 tahun berturut-turut kini berada di peringkat ke-7 dengan raihan 31 poin hasil dari 8 kali menang, 7 imbang, dan 8 kekalahan. Hasil buruk itu membuat manajemen memecat Kim Pangon dan berencana merekrut Sinteyong. Sinteyong sudah terlibat di dunia kepelatihan usai dipecat dari Timnas Indonesia sejak awal Januari 2025. Posisinya digantikan legenda Timnas Belanda Patrick Kluivert. Jika resmi menerima tawaran Ulsan HD, Sin bakal menarik comeback ke Korean League sebagai pelatih setelah 13 tahun. Kali terakhir STY jadi pelatih di Korean League saat memimpin Seongnam pada 2012. Legenda sepak bola dunia Zlatan Ibrahimovic mengunggah foto sedang berlibur di Bali. Pada unggahan tersebut, Ibrahimovic sedang melakukan melukat. Zlatan Ibrahimovic mengunggah foto dirinya sedang berendam di Pura Tirta Empul, Gianyar, Bali. Dalam unggahan itu, tampak dirinya saat berendam di salah satu kolam di kompleks Pura Tirta Empul. Ibrahimovic tampak melakukan ritual melukat saat berendam. Melukat merupakan tradisi penyucian diri secara spiritual oleh umat Hindu. Ribuan pesepeda memeriahkan Antangin Tour de Ambarukmo 2025 yang berlangsung di Yogyakarta pada Sabtu pagi. Mereka menjelajahi sejumlah spot menarik Yogyakarta sejauh 155 km. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 melepas 1.200 peserta Antangin Tour de Ambarukmo 2025. Peserta dari sejumlah kota di Indonesia serta Singapura dan Australia ini menempuh lintasan sejauh 138 dan 155 km. Para peserta melintasi kawasan perkotaan, pedesaan, pesisir, hingga situs budaya ikonik Yogyakarta seperti Candi Prambanan. Khusus kategori King of Mountain dan Queen of Mountain, para pesepeda melintasi trek menantang di tanjakan legendaris Panggang. Sementara untuk kategori Regular Route, para pesepeda hanya melintasi jalur mudah serta minim tanjakan. Dari 1.200 peserta, 70% berasal dari luar kota, 30% dari lokal Jogja. Bisa diartikan bahwa animo Tour de Ambarukmo setelah berkali-kali kita selenggarakan makin kuat positioningnya di Indonesia, dan terbukti dari sebaran peserta atau asal dari peserta mungkin bisa kita hitung dari ujung Indonesia Timur sampai ujung Indonesia Barat. Jadi memang untuk khususnya event-event yang mempunyai aktivitas yang atau membutuhkan stamina yang sangat berat,
itu kita mendukung sekali dan sangat relevan dengan campaign kami, yaitu Pejuang Pantang Tumbang. Jadi jangan sampai tumbang di tengah jalan, supaya kalian bisa melakukan aktivitas baik itu pekerjaan maupun hobi-hobi seperti cyclist ini. Ajang ini digelar untuk meningkatkan perekonomian dan pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Dari Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, Heru Prijoko, Anyus melaporkan.